Shalom, God bless. Hari ini kita belajar tetap di biji, ya, tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohonan yang berbuah. Tapi kita akan belajar tunas-tunas muda. Apakah tunas itu? Siapakah tunas itu? Kita ingat bahwa suatu tunas akan tumbuh pada tunggul Isai. Saya mendapat khotbah seorang hamba Tuhan yang bicara bahwa pengurapan Allah ada pada orang itu. Nah, kita tarik balik pada penciptaan awal. Ketika Allah melayang-layang di atas bumi yang kosong dan gelap, alam semesta ini kosong dan gelap. Ketika Allah melayang-layang di atas kehidupan seseorang, di mana roh Allah itu melayang-layang, dan roh Allah melihat kehidupan kita kosong dan gelap. Yang pertama, kita akan dihampiri Tuhan. Tuhan lalu memenangkan kita. Tuhan menerangi kita. Tuhan mempertobatkan kita. Nah, di situ kita mulai diterangi segala sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita sudah berjalan bersama Tuhan, sudah menjadi Kristen, sudah rajin ke gereja, sudah melayani, sudah banyak hal, tetapi Tuhan tetap memberikan terangnya, menerangi segala sesuatu yang masih gelap untuk kita singkirkan. Sebagai contoh, saudara, ketika ada matahari di atas atau lampu di atas, bagaimana terjadi penciptaan namanya bayangan gelap. Kalau matahari di belakang kita, di depan kita ada bayangan gelap sekujur tubuh kita. Kalau matahari di atas, di bawah kaki kita. Demikian juga ketika matahari ada di depan kita. Demikian juga lampu. Nah, di dalam matahari atau lampu itu, seumpama matahari bersinar di atas, ada sebuah pohon yang besar. Nah, di situ terang itu menerangi bahwa ada pohon yang besar, tetapi ada tempat-tempat tersembunyi di pohon itu yang tidak kita lihat. Ketutup, misalnya kalau di ranting daun, kalau di akar itu ketutupan dengan yang namanya tanah, atau di batang itu ketutupan dengan, kalau kita boleh di muara ya, di tambak, di muara itu, atau di sungai ada pohon yang besar, tetapi batangnya di atas, bawahnya itu ada seperti akar-akar, di dalamnya itu ada air. Atau pohon yang ada di bawahnya ada lubangnya, pohon besar. Di mana rimbun, nggak kelihatan, ketutup daun, ketutup segala sesuatu. Di dalamnya itu ternyata ada ular. Di ranting itu ada ular yang kita nggak bisa melihat. Atau daun itu demikian hijaunya, demikian lebatnya, ular itu berwarna hijau. Jadi kita nggak melihat bahwa itu ada ular. Nah, disitulah fungsi Roh Kudus. Disitulah Tuhan akan mencerahkan kita, menerangi kita. Di mana Roh Kudus itu menunjukkan, menyatakan. Gitu. Roh Kudus kan menerangi kita. Mungkin melalui khotbah-khotbah, mungkin melalui lagu-lagu, mungkin melalui keadaan-keadaan, mungkin melalui suara yang kita dengar, mungkin melalui seseorang yang Tuhan utus untuk bicara langsung, atau mungkin melalui pergaulan, mungkin melalui pembicaraan teman-teman tiba-tiba dek. Atau ketika dalam komunitas seseorang bersaksi, bercerita, tiba-tiba, aduh, aku sedang mengalami itu. Karena teman itu bercerita bahwa dia salah, tapi dia perbaiki, dia sekarang diberkati Tuhan. Nah, contoh gitu saudara, seperti tentang persepuluhan. Ada beberapa golongan gereja yang menganut persepuluhan, di mana banyak kesaksian-kesaksian yang meneguhkannya. Kita hormati semua itu. Nah, di situ sebenarnya Roh Kudus itu meneranginya, membuat pencerahan buat kita. Roh Allah diam di dalam kita. Itu akan membawa kita pada situasi-situasi, pada keadaan, pada hal apapun, pada cara apapun, tiba-tiba kita diberikan namanya roh pengertian. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Kita mengerti, aduh, aku ternyata dalam keadaan seperti itu. Aduh, aku salah. Atau, aduh, puji Tuhan, aku sudah dipulihkan. Aku mau mengucap syukur sama Tuhan. Waduh, orang itu sudah melakukan ini. Ternyata Tuhan bekerja dengan cara itu. Aku ini tergerak untuk itu. Aku ini diminta Tuhan melakukan itu. Aku ini harus melakukan itu.
Tuhan teguhkan, Tuhan terangi jalan yang mau aku lakukan. Nah, itulah cara Tuhan menerangi kegelapan, di mana kegelapan itu diterangi ada dua kegelapan, sebelum kita mengenal Kristus dan setelah kita mengenal Kristus. Sehingga terang itu terus bercahaya, tapi ada masa gelap. Masa gelap yaitu pada petang hari, di mana kita harus diam di dalam tempat tinggal kita, diam di dalam rumah kita, yaitu tubuhmu bait Allah, diam di dalam Tuhan, diam di dalam rumah yang Tuhan sediakan, tinggal bersama keluarga dan sebagainya. Artinya jadilah petang, jadilah siang atau pagi. Sebelum itu, terang itu akan memisahkan kegelapan. Nah, ketika kegelapan terpisah sama kita, kita sadar, kita melakukannya, Tuhan akan berdiam di dalam kita, dan kita diam di dalam Dia. Apabila firman-Ku diam tinggal di dalam kamu, dan kamu diam tinggal, saya tambahkan diam, tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku, mintalah segala sesuatu, percayalah kamu sudah terima. Nah, tinggal di dalam terang, terang itu tinggal di dalam kita. Dan terang itu memisahkan kita dari kegelapan. Jadi, kita udah meninggalkan banyak kegelapan dalam hidup kita. Meninggalkan banyak hal-hal yang salah dalam hidup kita. Meninggalkan banyak hal-hal yang keliru. Karakter yang masih belum bagus. Bahkan segala sesuatu yang mengarah kepada kebinasaan dosa. Judi, rokok, main perempuan, judi menghabiskan harta, rokok membunuh tubuh, main perempuan kena sakit, aib, mati juga. Minum-minum, mati juga. Alkohol menimbulkan kanker, dan sebagainya. Kita tinggalkan itu. Ternyata hidup di dalam terang setelah kita dipisahkan dari kegelapan, meninggalkan kegelapan, hidup itu nyaman, sehat, semuanya sehat, hubungan suami istri sehat, semuanya sehat. Tetapi terkadang masih ada beberapa hal yang harus dikerjakan Tuhan lagi. Ada karakter-karakter yang kurang. Mungkin rumah itu nggak punya kanopi di depan, sehingga kalau hujan, air itu menimpa pintu jendela. Maka kita harus membangun kanopi. Tuhan kirimkan berkat untuk membangun kanopi. Jadi segala sesuatu yang kurang, itu Tuhan yang kirimkan. Itu Allah berbicara, salah satu ayat Alkitab yang menggambarkan itu, dikatakan bahwa ini itu sudah aku beri sama kamu. Kurang minta, pasti aku beri. Allah bicara kepada Daud, itu disampaikan melalui Nabi Nathan. Ketika menegur Daud dengan Batseba lalu membunuh Uriah. Segala milik Tuhanmu aku berikan sama kamu. Ini itu sudah aku beri sama kamu. Kalau kurang, kamu minta, pasti aku beri. Nah, kita kalau ada kurang, Tuhan terangi kegelapan. Jangan mengambil langkah sendiri. Jangan melakukan sendiri, apalagi melakukan dengan cara-cara yang bukan cara Tuhan, apalagi berharap pada manusia, apalagi mengandalkan manusia, apalagi melakukan yang namanya segala sesuatu yang berlawanan dengan Alkitab. Karena manusia yang melakukannya, yang lain boleh, kenapa saya tidak? Permasalahannya, yang lain itu melakukan selaras dengan firman enggak? Jadi kita harus berjalan dalam tuntunan terang. Seperti bangsa Israel dipimpin tiang awan, tiang api. Apapun yang terjadi, tiang awan, tiang api itu yang memimpin. Tiang awan itu membuat kalau siang hari sejuk, kalau malam itu hangat. Tiang awan, tiang api itu juga yang akan meniadakan singa, kalajengking, ular, tedung. Kenapa? Karena mereka takut dengan kalau malam api menyala. Singa itu paling takut api. Kalajengking dilewati api kebakar. Ular tedung kena api kebakar. Jadi kehadiran Allah membuat iblis gemetar. Itu ditulis Alkitab. Sehingga dikatakan sampai pada titik baju nggak pernah robek, sepatu nggak pernah rusak. Paulus tulis. Nah, di situ kita boleh belajar. Apabila dipimpin terang Tuhan, semuanya Tuhan pagari seperti Ayub. Kecuali kita diuji seperti Yesus dibawa kepada iblis, Roh
Yesus yang bawa ke padang gurun untuk diuji. Tapi Yesus kembali pada yang tertulis. Ada tertulis 3 hal yang iblis uji terhadap kita. Yesus yang sulung, kita saudaranya. Sama diperlakukan sama Roh Kudus. Kita akan dibawa diperhadapkan sama iblis situasi tertentu. Kekuatan, ya, yaitu kekuasaan, kekayaan yaitu harta, pasangan hidup atau wanita. Kita akan diuji. Tetapi Yesus memberi teladan, ada tertulis, dia tolak tapi ada dasar firman-Nya. Sehingga ketika keadaan itu mendatang kita menjadi ujian, kita dibuat sulit, dibuat diberkati, dibuat miskin, dibuat kaya, dibawa pada kekurangan, dibawa pada kelimpahan. Paulus tulis, aku tahu artinya kekurangan, aku tahu artinya kelimpahan. Aku pernah jadi orang yang berkuasa sekali, aku juga pernah yang namanya menjadi tawanan napi di penjara. Segala sesuatu aku tahu. Nah, di situ ujian datang. Respon saudara itu harus selaras dengan yang tertulis. Tidak boleh segala sesuatu yang ngambang, nggak ada dasar firman-Nya. Utang harus dibayar. Jangan menipu, jangan berdusta. 10 perintah Allah, nasihat Yesus, perintah Yesus, pengajaran Musa, seluruh kepenuhan Alkitab itu mengajarkan kita, itulah terang firman Allah. Itulah terang Allah, itulah tiang awan, tiang api. Iblis nggak sanggup bekerja, iblis mundur dari Yesus untuk menunggu kesempatan yang lain. Sekali lagi ditulis, iblis undur dari Yesus. Tetapi dia menunggu kesempatan yang lain. Jadi kita harus back to basic, kembali kepada yang tertulis. Sehingga kita ketika meninggalkan kegelapan, hati-hati. Karena kita akan bertemu dengan iblis diuji. Kita bisa loh kembali pada kegelapan, yaitu Bani Korah menghadapi namanya orang-orang enak ketika 12 pengintai dikirim. Mereka ingin kembali ke Mesir. Emang nggak ada kuburan di Mesir? Emang di Mesir kami itu makan semangka, makan bawang, makan segala sesuatunya. Kamu buat kami susah. Bahkan Musa dan Harun mau dilempari batu sama rakyat. Sehingga provokatornya, aktornya, pencetusnya dibunuh mati sama Tuhan. Salah satunya Bani Korah. Ternyata dia orang Lewi, orang yang melayani Tuhan. Nah, kenapa? Karena Bani Korah ingin kembali pada kegelapan yang sudah dipisahkan. Mereka sudah meninggalkan Mesir, mereka ingin kembali ke Mesir. Hati-hati dengan tawaran yang datang, situasi hidup yang meriah, hidup yang berkelimpahan. Hati-hati juga dengan namanya tantangan. Tiba-tiba keadaan menjadi buruk, badai datang. Yesus mengajak menyeberang ke Gerasa, ternyata badai datang. Tapi murid-murid selamat karena membangunkan Yesus. Perempuan Samaria itu dipakai Tuhan gara-gara dia jujur. Yang kelima ini memang bukan suamimu. Ya Tuhan, memang bukan suami saya. Tuhan berkenan pada orang yang ketika berhadapan sama Tuhan jujur. Nggak berdolak-dalik. Lidah yang berdolak-dalik, maka itu akan mengakibatkan hidupnya juga berbelok-belok terhadap orang yang berkelak-kelok. Aku akan melakukan hal-hal yang berkelak-kelok. Gitu saudaraku. Jadi setelah kita memisahkan diri dari gelap, kita mengikuti Tuhan benar-benar, kita hati-hati. Ketika diberkati, kita kembali pada perbuatan gelap kita. Karena kita masih mengingini Mesir. Nah, setelah itu Tuhan berikan namanya cakrawala. Allah tidak tentukan semua itu menjadi Salomo, raja terkaya. Allah tidak menjadikan kita semua seperti Daud, raja yang perkasa. Allah tidak menjadikan kita seperti Saul, pembangun awal kerajaan Israel. Kalau boleh disamakan sekarang, para rasul, para mentor yang membangun pelayanan. Mungkin kita itu cuma menjadi Ruth, menjadi Naomi, mungkin kita menjadi Boas. Contoh-contoh aja. Mungkin kita juga menjadi Ayub. Tapi kita juga mungkin bukan Ayub. Mungkin kita jadi Yosua. Atau kita menjadi tua-tua Israel yang lain.
Mungkin kita menjadi anak kecil yang menyerahkan 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Mungkin kita tidak menjadi Paulus, kita menjadi Timotius. Mungkin kita menjadi yang namanya Aquila, Priscilla, dan sebagainya. Sehingga kita diberikan batas penetapan Allah dalam panggilannya untuk hidup kita. Bukan hanya melayani, tetapi dalam kehidupan kita. Istri yang terbatas, suami yang terbatas, pekerjaan yang terbatas, pelayanan terbatas. Yaitu batas kita. Karena kita setelah melihat sebuah ruang yang panjang dan kosong, nggak ada tumbuhan di atasnya seperti di lautan, kita menghadapi satu garis batas. Di mana kita nggak bisa melihat di balik garis itu. Yang itu fata morgana. Nggak bisa kita buktikan. Jadi, kamu jangan begitu dong. Kamu harus lebih maju lagi. Misalnya, enggak. Penetapan Allah jadikan aku itu adalah seorang bawahan, seorang karyawan. Aku bukan gembala jemaat. Aku penatua jemaat. Seperti Yosua penatua jemaat. Seperti Kaleb penatua jemaat. Musa jadi gembala jemaat. Yosua diangkat jadi gembala jemaat. Dari penatua, Kaleb tidak. Tetap penatua sampai mati. Penetapan Allah. Tidak semua menjadi Salomo. Akan menjadi cuma Aquila, Priscilla, pedagang kain. Paulus itu pedagang kemah. Semuanya begitu kaya, tapi batasnya cakrawala. Setelah itu Allah memisahkan, kumpulkan air dengan air, ada tanah. Di mana tempat kita berpijak, kita mulai mendapat pekerjaan yang baik. Mulai mendapatkan istri yang baik, suami yang baik, mulai mendapatkan pacar yang baik, mulai mendapatkan pelayanan yang baik. Tanah kering untuk kita berdiam. Nah, di situ terjadi tantangan. Kita nggak boleh undur. Kenapa? Karena nanti Tuhan datangkan tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohon berbuah. Di yang namanya tanah, yang dipisahkan dari air, air dinamakan lautan, tanah itu dinamakan daratan. Allah tumbuhan pertama, pohon-pohon yang berbuah, tumbuhan berbiji. Itu untuk kehidupan setiap makhluk selanjutnya. Allah memberikan fondasi rumah tangga, fondasi pelayanan, fondasi pekerjaan, fondasi hubungan cinta, fondasi yang namanya kita menjadi namanya pekerja, kita menjadi seorang pelayan Tuhan, kita menjadi seorang karyawan, menjadi atasan, menjadi pengusaha. Semua itu tahap demi tahap, di mana ada namanya schedule kerja Tuhan. Kita sudah belajar tentang schedule jadwal Tuhan untuk menetapkan apa yang dia kerjakan. Nah, kita hari ini belajar bahwa Tuhan itu schedule-nya tahap demi tahap memenuhi kebutuhan kita. Maka di Alkitab ditulis, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tetapi ketika kita diberikan daratan, kita nggak mau. Kita mau di daratan yang lain, nggak ada. Seperti Bani Korah. Nggak mau masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan sediakan. Karena menghadapi tantangan orang-orang enak. Otomatis Bani Korah ini, setiap manusia juga akan mengingat yang lalu. Coba aku nggak masuk gereja ini. Coba aku nggak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Coba kalau aku nggak memberi sama Tuhan. Coba aku kalau nggak melayani. Coba kalau aku nggak bekerja sebagai ini. Coba kalau aku tidak membuka usaha ini. Tidak. Setiap tempat yang kamu injak, setiap tanah yang kamu injak, hai Yosua, itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Baca perkataan Tuhan terhadap Yosua. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Tetapi ada tantangan. Tanah itu belum, namanya ada tumbuhan, belum ada pohon yang berbuah. Tumbuhan berbiji, pohon berbuah. Setelah itu keluarlah tunas. Di mana kita bisa hidup di dalamnya. Setelah itu baru ketemu namanya makhluk-makhluk hidup yang lain. Hewan-hewan di air, hewan-hewan di darat, hewan-hewan di udara. Tuhan akan melengkapi kehidupan kita tahap demi tahap melalui schedule kerja Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita taat seperti Abraham. Mungkin tanah yang kita injak satu kaki di tanah yang benar, satu kaki di tanah yang salah. Nggak apa-apa.
Roh Kudus akan terus tuntun kita, pisahkan kita dari kaki yang salah. Tetapi apakah kita mau jujur seperti perempuan Samaria? Apakah kita seperti Abraham yang terus berlari memenuhi panggilan surgawi? Apa yang Allah tetapkan kita patuhi walaupun kita salah kaki sebelah masih. Tapi semua itu satu buah paket, kita hidup di dalam schedule-nya Allah, jadwalnya Allah, schedule kerjanya Allah, apa yang Allah kerjakan. Atau kita mau murtad, nggak mau melayani. Schedule kita cari duit, masuk ke tanah orang. Di sana ada jebakan. Maka Yunus masuk ke perut ikan. Dimakan ikan, karena dia lari dari Niniwe yang dia tentukan. Abraham tidak lari dari yang namanya Sodom Gomora. Abraham tidak terbakar. Yunus lari dari Niniwe, tidak terbakar. Tetapi masuk ke perut ikan. Yunus lari ke negeri yang lain, tanah yang diinjak, tanah yang lain. Terjebak oleh pemikiran sendiri, tidak ikut jadwal Tuhan. Sehingga apapun kekurangan kita, apapun yang belum Tuhan lengkapi, mungkin rumah tangga masih goyah, mungkin ekonomi belum mapan, mungkin pelayanan cuma gitu-gitu aja, bosan Tuhan, sabar, tunggu schedule, jadwal, waktu Tuhan. Yang kedua, tunggu schedule, jadwal, namanya apa yang akan dikerjakan Tuhan. Bertahap. Membangun rumah itu fondasi dulu. Baru bangun tembok, baru bangun atap, baru kasih namanya kaca, jendela. Setelah itu baru masuk namanya meja makan, lemari baju, ranjang tempat kita tidur. Allah punya rencana. Segala sesuatu indah pada waktunya, bukan rancangan kecelakaan. Nah, di sini kita memahaminya, tetapi kita tidak menjadi seperti Abraham yang tetap tegak lurus. Sehingga ketika dia kena masalah kelaparan, cara dia, kaki dia tetap cara lama. Dia jual istrinya pada Fir'aun karena perjanjian sebelum berangkat. Tetapi setelah diberkati sama Fir'aun, Abraham tidak tinggal di Mesir. Perhatikan ini saudaraku. Saudara merasa diberkati karena saudara bekerja. Saudara merasa diberkati karena saudara berusaha. Saudara diberkati karena saudara pinter, saudara kerja keras. Tidak. Karena waktunya itu waktu saudara diberkati Tuhan. Tetapi hati saudara pindah pada pekerjaan saudara. Hati saudara pindah kepada kepandaian saudara. Hati saudara pindah pada yang namanya usaha saudara. Kita tidak back to basic, tidak kembali pada yang tertulis. Di mana Abraham sampai akhir hidupnya, ketika sudah tua renta, ketika dia diambil 10 ekor dari onta yang dimilikinya, luar biasa. Itu kalau boleh di zaman sekarang, mobil mewah harga 1 miliar cuma diambil 10 biji dari sekian ribu mobil yang dia punya. Onta itu binatang yang paling mahal di Timur Tengah. Abraham cuma diambil 10, dia 10 dari onta yang dimiliki tuannya. Berarti berapa itu? Banyak itu. Abraham tetap berpegang pada firman Allah ketika awal Tuhan bicara. Tidak melupakannya. Tidak tergerus, tidak terhanyut, tidak tenggelam di dalam pekerjaan. Tidak tenggelam dari kekayaan yang dia miliki. Abraham tetap menjadi Abraham yang sederhana di awal, di mana kamu keluar, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan tanah yang kamu diami ini bersama sanak saudaramu, kamu pergi ke tanah Kanaan, negeri penuh susu dan madu. Dia pegang itu. Maka ketika bujangnya bicara bahwa nanti kalau perempuan yang mau aku pinang menjadi istri anakmu, itu yaitu dari kaummu sendiri, dia nggak mau pergi, dia pingin anakmu yang ke sana. Gimana? Jangan pernah terjadi itu. Jangan bawa anakmu kembali ke Aram Mesopotamia. Nggak mau. Kenapa? Aku Tuhan keluarkan dari sana. Tuhan tidak pernah kembalikan aku ke sana. Termasuk anak-anakku. Nggak mungkin. Karena memang Allah bekerja itu selalu menatap ke depan. Nggak pernah kembali ke belakang. Allah itu tidak ada gigi mundur. Tidak pernah jalan mundur. Selalu maju ke depan. Selalu naik, tidak pernah turun dari kepala jadi ekor. Nggak pernah jadi ekor. Itu saja. Cuma ekor pernah menghampiri kepala, tapi tetap aja di belakang dari ekor. Artinya bahwa Abraham
Nggak mau. Kenapa? Aku dikeluarkan dari Haran. Yang kedua, jangan pernah berikan anakku perempuan dari Kanaan. Karena Allah berjanji. Maka ketika Allah memberkati, Allah yang memberkati kita saudara itu, kita pasti tidak akan namanya berkompromi mengandalkan diri, mengandalkan yang lain, mengandalkan apapun, tidak mengakui bahwa itu dari Tuhan. Kita tidak akan tenggelam di dalam namanya kekayaan, keberhasilan, pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Karena kita mengakui, maka kita akan berharap sama Tuhan yang melahirkan roh takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, segala sesuatu tanya sama Tuhan. Persis seperti Daud ketika dikepung orang Filistin. Sehingga Daud menaklukkan negeri Filistin yang tidak pernah tertaklukkan selama zaman Israel. Saul cuma berperang, Daud menaklukkan bangsa Filistin. Ingat zaman Goliat. Mereka tidak menaklukkan. Tapi di dalam zaman Daud menaklukkan Raja Filistin. Gitu. Kenapa? Karena Daud tetap mengandalkan Tuhan. Salah, mau dikoreksi Tuhan. Setengah kaki daripada kegelapan, mau Tuhan pindahkan. Ampuni semua kesombonganku. Daud katakan di Mazmur 51 jelas dan lengkap. Hanya kepadamu aku berdosa. Hapuskan aku dari dosaku. Daud datang sama Tuhan, anaknya dibunuh, dia tetap tidak ada masalah. Musa salah pukul batu, terus dipulangkan, dipanggil pulang, nggak ada masalah. Anaknya tidak dijanjikan menjadi pemimpin, anak Yosua tidak jadi pemimpin, nggak ada masalah. Kaleb yang dapat gunung, bagi Yosua tidak ada masalah. Yosua diangkat sebagai namanya pemimpin pengganti Musa, tidak ada masalah bagi Kaleb. Karena kenapa? Hati mereka memandang Tuhan. Hati mereka berjalan sesuai dengan janji Tuhan. Mereka berjalan sesuai dengan apa yang pernah Tuhan ngomong dan apa yang Tuhan akan lakukan. Tunas itu adalah segala sesuatu yang kita akan terima selanjutnya. Setelah kita makan yang namanya terima biji, yang namanya terima buah. Kita akan terima namanya tunas. Sehingga berkat itu berkesinambungan. Apa yang Allah berikan itu berkesinambungan. Menjadi sebuah ekosistem kehidupan kita. Karena kita menginjak tanah yang diinginkan Tuhan. Walaupun kita mungkin masih satu kaki itu belum masuk ke tanah itu. Tetapi kita sudah hidup di tanah itu. Sehingga ketika Tuhan terangi satu kaki itu masih dalam kegelapan, kita bertobat. Lalu kita angkat kaki kita. Ya Tuhan, sorry salah. Saya itu masih galak sama istri. Sorry salah, saya itu masih begini. Ampuni aku Tuhan. Seperti Daud. Sehingga kita akan menerima tunasnya. Kalau Saul tidak, saudaraku. Saul kekeh dalam permintaannya. Ketika rakyat berserak-serak, Saul sudah melanggar 2 perintah Allah. Saul tetap kekeh minta apa yang seharusnya milik dia. Saul tidak mau kehilangan. Daud kehilangan anak, tidak apa-apa. Kehilangan kerajaan, tidak apa-apa. Ujian mendatangi dia. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan luputkan dia. Daud secara sengaja tidak sengaja, suka tidak suka, dia ketika ujian mendatangi dia, walaupun itu akibat kesalahan dia terima hati legowo, selalah sama firman lagi. Sehingga Tuhan pulihkan Daud kembali ke Yerusalem setelah diambil alih kerajaannya oleh anaknya sendiri Absalom. Dan Absalom kejar dia mau bunuh dia. Daud tidak mengangkat pedang sama sekali. Allah menyediakan sebuah hutan yang memakan prajurit lebih banyak daripada peperangan. Dan setiap panglima Daud tidak menginginkan Daud pergi berperang. Sehingga Daud digotong kembali sama rakyatnya. Dibawa kembali sama Allah tanpa mengangkat pedang, tidak membunuh satu orang pun, tidak berperang dalam satu peperangan pun. Karena Daud mau legowo dikoreksi. Daud mau mengangkat kakinya kembali. Dan Daud tidak marah sama Tuhan. Tidak protes, tidak murtad, tidak lari ketika ditegur. Tetap ambil bagian pelayanan, tetap bekerja dengan baik, ditegur oleh atasan, dimarahin oleh bos, perusahaan lagi kolaps. Gitu. Tetap berdoa, Tuhan gimana? Jalan terus. Jadi Daud jalan terus. Perusahaan lagi kolaps nih. Akhirnya Tuhan bangun lagi. Pelayanan lagi kolaps sih. Tuhan bangun lagi. Walaupun kamu salah. Betapa baiknya Tuhan itu.
Nah, ketika kita udah berdiri tanah itu, ekosistem itu tetap berjalan. Berbahayanya kita, walaupun kita salah seperti Saul, Saul tetap tidak terkalahkan. Saul dikalahkan pertama kali, di situ dia mati masuk neraka. Setelah 40 tahun. Peristiwa dia itu menyangkali Tuhan, melanggar firman Tuhan, mau bunuh Nabi Samuel di awal pemerintahan dia. Peperangan Filistin yang pertama itu. Di situ Saul memberontak sama Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Tidak memusnahkan barang-barang yang mestinya dibakar. Bahkan mengambil alih jabatan Samuel. Dan mau membunuh Samuel. Berapa banyak orang seperti itu. Mengambil alih jabatan pesternya. Menjelek-jelekkan pesternya. Mengambil hal-hal yang bukan haknya. Melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Semua Saul lakukan. Lembu Tambun nggak dibunuh, Agag nggak dibunuh. Melakukan korban mezbah bakaran yang punyanya Samuel, lalu membunuh Samuel. Seperti itu ada pada zaman ini. Hati-hati, karena nggak ingin kehilangan. Kalau Daud, karena kakinya salah, dia mau kehilangan. Hanya kepadamu aku sudah berdosa. Ketika Nabi datang, ditegur, iya aku sudah bersalah terhadap Tuhan, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Dia tulis di Mazmur 51, dia ucapkan di depan Nathan, di depan semua orang. Jadi kalau ditegur nggak gengsi, apaan? Nggak marah. Di depan seluruh pegawai istananya. Dia lagi di istana, Nathan datang. Lalu dia copot jubah kebesarannya. Dia berdoa puasa kepada Tuhan, minta pengampunan anaknya. Dan Tuhan bunuh anaknya. Dia terima, habis itu dia tetap melakukan pekerjaan dia. Nggak meninggalkan pelayanan. Nggak marah sama Tuhan. Nggak terus fokus, tetap namanya, wah sekarang aku balas dendam, aku bekerja supaya kekayaanmu balik. Enggak. Daud tetap melakukan tugasnya sebagai seorang raja. Daud melakukan tugasnya sebagai seorang yang namanya anak Tuhan yang soleh. Dia mengumpulkan harta untuk pembangunan bait suci. Itu Daud. Jadi semua tetap sama. Walaupun kita salah. Kenapa kita tidak melakukan yang sama? Karena karakter kita. Di dalam kita ada kesombongan. Yang pada harinya itu keangkuhan, kecokolan, kesombongan mendahului kehancuran. Cari di Amsal itu ada semua. Jadi Anda kalau punya karakter itu pasti hancur. Saul hancur karena tidak mau menerima firman Tuhan, tidak mau dikoreksi, tidak mau mengakui salah. Kakinya udah salah nih mengambil jabatan Samuel. Kakinya sudah salah memelihara lembu Tambun yang harus dimusnahkan. Kakinya udah salah tidak membunuh Raja Agag. Disuruh sembelih atau tidak disembelih. Nggak bertobat, kembali melakukannya. Terus dengan itu, bahkan menuntut. Akhirnya roh Tuhan undur dari Saul. Dan roh jahat merasuki Saul. Setelah itu Saul dituntut sama setan. Saul tahu? Enggak, tapi Saul sadar. Kenapa? Setiap Daud main kecapi, roh jahat undur dari Saul. Karena Saul diganggu. Tapi Saul tetap tidak bertobat karena kekayaan sudah menjerat dia. Barang siapa ingin kaya akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Akar dari segala kejahatan cinta akan uang. Awalnya anak Tuhan yang baik, memberi persembahan yang baik, akhirnya mencari uang dengan cara tidak baik. Banyak hal kompromi dengan cara dunia. Oh nggak bisa. Kalau mau begini harus begini. Ya udah. Penipuan nilai barang. Lobbying, merayu orang supaya kita dapatkan keuntungan. Berdusta. Dan sebagainya. Iblis berdiam di area pekerjaan kita. Demikian juga pelayanan. Iblis berdiam di area pelayanan kita. Itulah yang namanya Bileam. Baca tentang Nabi Bileam. Nabi pertama, orang pertama bernubuat tentang kelahiran Yesus. Itu Bileam. Akhirnya dia menganjurkan perempuan, orang-orang Israel menikah dengan perempuan-perempuan Kanaan. Abraham tidak, saudaraku. Setia pada janji Tuhan. Walaupun dia sudah menerima kepenuhan janji Tuhan. Sudah hidup semua menerima apa yang Tuhan berikan. Dia sudah berdiri di tanah perjanjian itu. Sudah keluar tunasnya. Tuhan
sudah menetapkan, sudah memberikan, sudah menggenapi semua. Apa itu janjinya saudara Abraham? Abraham sudah menerima kepenuhan itu semua. Tetapi Abraham tetap melangkah bersama Tuhan. Tetap hidup di dalam janji-janji Tuhan yang lalu. Nggak mau lagi dia kembali ke Aram Mesopotamia. Dia nggak mau anaknya menikah dengan perempuan Kanaan. Nah, hari ini kita belajar. Perjalanan bersama Tuhan itu Tuhan terangi. Kita dari kegelapan diterangi oleh Dia, firman Tuhan. Kita sampai pada titik tanah kehidupan di mana Tuhan tumbuhkan namanya tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohon berbuah, lalu keluarlah tunas. Tuhan berikan sumber-sumber kehidupan kita yang terus berputar, lalu memberikan tunas untuk masa depan yang lebih baik. Entah pekerjaan, entah pelayanan, entah keuangan, entah apapun. Ingat, uang tidak membuat kita kaya. Berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Garis bawahi dulu. Salah satunya uang yang Tuhan berikan sebagai alat, sebagai penukar pembelian barang yang kita ingini. Karena Anda nulis jelas itu mamon itu uang. Beda, saudaraku. Nah, setelah kita hidup di tanah itu, Tuhan tetap terangi kita. Tunas, tumbuh, tunggu. Mungkin ada kegelapan yang Tuhan ingin terangi. Sabar. Ada ujian cobaan yang datang. Badai di Gerasa. Ada kejujuran Tuhan tuntut. Perempuan Samaria. Ada legowo seperti Daud kehilangan apa yang kita miliki. Ujian cinta kita terhadap Tuhan. Ujian cinta kita terhadap pelayanan. Ujian cinta kita terhadap keberanian melakukan firman. Apa ada tertulis. Nah, Abraham melakukan itu semua. Sehingga dia menerima kemuliaan Tuhan sampai akhir hidupnya. Setelah itu, baru Tuhan memberikan yang lain lagi. Yaitu segala hewan yang ada di air, di darat, dan di udara. Sampai akhirnya tidaklah baik manusia seorang diri saja. Kelengkapan semua Tuhan beri. Tetapi ingat, Adam dan Hawa bukan seperti Abraham. Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan. Abraham tetap memegang firman Tuhan yang diucapkan ketika Tuhan ucapkan di Haran. Tidak mau kembali ke Mesir. Tidak mau kembali Aram Mesopotamia. Tidak mau kompromi menikah dengan cara-cara dunia. Tidak mau menerima cara-cara dunia. Even itu anaknya. Tidak mau punya mantu perempuan Kanaan. Hidup bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Dibutuhkan cuma satu. Fanatik. Tetap melakukan dari awal hingga akhir. Sehingga Paulus menuliskan, aku sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Kini tiba saatnya aku menerima mahkota kebenaran. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.